Selamat hari Minggu, adik-adik. Aduh Kak Meli. Iya betul. Kita suka cerita lagi nih di hari ini, di hari Minggu. Betul sekali. Tentunya adik-adik juga sehat-sehat saja kan di rumah? Wah pastinya dong. Oh iya adik-adik. Oh Mbak Meli, ini ada adik-adik kita yang berulang tahun nih. Oh iya, bulan Juni ini. Iya betul. Oh siapa aja kira-kira ya Bu? Siapa? Juga guru-guru kita sekolah minggu juga ada loh Kak Meli. Oh ya, tapi sebelum ditampilkan kita tadi belum kenalan. Oh iya betul. Lupa ya. Lupa. Ya, selamat datang kembali di Sekolah Minggu GKJ Wisma Kasih Mangunharjo bersama Tante Emi, Halo, Tante Meli dan Kak Ade. Nah, ini tadi yang ulang tahun. Iya, ada yang ulang tahun Iya. nih adik-adik. Juga guru-guru kita sekolah minggu tentunya Gitu ya? di bulan Juni. Oh, wah. Kira-kira siapa aja nih Bu? Kira-kira Tante siapa Emi? ya? Kita lihat aja di layar ini ya Kak Meli. Oke, di video kali ini ya. Yuk kita intip Yuk, siapa kita aja yang lihat. ulang tahun. Oke. Tepuk tangan yang meriah buat yang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Doanya apa nih Tante Emi buat yang ulang tahun? Oh ya, kita pastinya harus diberi umur panjang, Amin. sehat, dan sukacita selalu. Amin. Pokoknya Tuhan Yesus memberkati dah buat yang ulang tahun di bulan Juni ya. Ngomong-ngomong nih, karena sudah sukacita ketemu di bulan ini sekolah minggu lagi ya. Tetap semangat meskipun masih liburan. Iya betul Kak. Ini kan liburan kemarin habis terima rapot. Nah ini yang naik kelas pasti ada dia naik kelas semua ini. Iya. Karena anak-anak GKJ WKM tuh luar biasa semua. Luar biasa. Betul lah Tante Emi. Iya betul Tante Yuk kalau Meli. gitu kita ajak nyanyi yuk Tante Iya Emi. betul. Nyanyi apa nih ya? Nyanyi itu bangkit berdiri dulu Oh iya, biar bangkit semangat. berdiri adik-adik, ayo. Ayo bangkit berdiri dulu biar semangat. Kita mau menyapa Tuhan, berterima kasih pada Tuhan. Ingat lagu pujian, selamat pagi, Pagi, Tuhan. Tuhan. Oke. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Wah, terus luar biasa. bersukacita. Iya betul, terus bersukacita, mengucap syukur ya Bu Iya Emi. betul Kak Meli. Matahari bersih bersinar, kalaupun mendung tetap ada sukacita. Iya betul Kak Meli. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita mendengarkan firman hari ini, kita berdoa pembukaan dulu ya. Siapkan hati adik-adik, tangan dilipat, tutup mata, tunduk kepala. Ibu Emi hantarkan. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas rahmat-Mu, atas karunia-Mu kepada kami, sehingga Engkau beri kesehatan dan kami dapat mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu agar kami dalam mengikuti sekolah minggu pada hari ini dapat selalu bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tak lupa kami juga selalu bersyukur kepadamu.
Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang saat ini masih belum bisa mengikuti sekolah minggu. Engkau berkati juga Tuhan, agar senantiasa bisa kembali mengikuti sekolah minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Bu Emi merasakan enggak tuh Tuhan Yesus itu begitu baiknya pada Ya tentu kita. Kak, Tante Meli. Contohnya apa ya Tante Emi ya? Contohnya apa ya? Tentunya kita setiap hari diberi kesehatan. Betul sekali. Diberi makanan, minuman setiap hari. Betul. Terus apalagi ya Tante Meli? Oh, sampai sekarang itu kita masih tetap sukacita. Iya, betul. Ya, pasti bisa menikmati berkat-berkat Iya, Tuhan. betul. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Nah, adik-adik masih bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu Tuhan Yesus, Yesus baik. Boleh goyang-goyang nyanyi Tante ya, biar semangat, biar tidak ngantuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita puji sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke. Tuhan Yesus luar biasa, sangat baik. Iya, betul Ya. Tante. Kalau muji lagu ini Tante Emi, maka kita tuh semakin bersukacita. Iya, Kita betul. semakin yakin kita Iya. punya Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Ya. Iya. Seperti tema firman pada hari ini nanti Ibu Emi yang akan disampaikan oleh Ibu Erwin. Temanya tentang apa? Tante Emi ingat ya? Iman yang menyelamatkan. Betul sekali, ketika kita punya iman, maka kita akan diselamatkan. Ya, luar biasa. Ya, betul, luar Nah, biasa. iman yang diselamatkan itu seperti apa? Iman yang sungguh-sungguh kita percaya pada Tuhan Yesus, Ya, Kak Tante Meli. betul. Iya. Nah, kita akan lebih jelasnya lagi nanti akan disampaikan oleh Bu Erwin.
iman yang menyelamatkan itu seperti apa. Nah adik-adik, yuk kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, Alkitab kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan kembali dengan lagu pujian Dia sanggup, Yesus sanggup. Yo, pakai berdiri. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Adik-adik sambil bangkit berdiri, kita siapkan hati pikiran kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau percayakan bahwa Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita, Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala hal, bahkan di luar akal pikiran kita sekalipun. Asalkan kita punya iman pada Yesus akan menolong, akan menyelamatkan adik-adik semua. Yo, dengan segenap hati, dengan pikiran kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus sanggup, Dia sanggup. Yuk kita pujikan sama-sama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
sanggup memulihkan hidup. Kata sekali lagi, Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Kepada Bu Erwin dipersilakan. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam sejahtera. Setelah anak-anak memuji nama Tuhan Yesus bersama-sama, pada saatnya kita pagi ini akan menerima firman Tuhan. Adapun tema pada pagi ini tadi sudah disampaikan oleh Tante Emi, yaitu iman yang menyelamatkan. Namun, sebelum kita bersama-sama membaca dan menyimak firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa dan saya hantarkan. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia. Sungguh kami bersyukur jika di pagi ini kami boleh bersama-sama anak-anak sekolah minggu di GKJ WKM ini. Tuhan, jika kami sebentar lagi akan belajar tentang firman-Mu, bukalah hati kami, pikiran kami, mulut kami, mata kami, telinga kami, agar kami boleh menerima firman-Mu dan kami dapat mengerti serta kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah, kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi ini firman Tuhan diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Mari kita baca bersama-sama dan menyimak bersama-sama melalui tayangan video ini. Mari kita simak bersama-sama. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib,
sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca, menyimak cerita dari tayangan video ini. Di situ Tuhan Yesus telah melakukan penyelamatan, telah melakukan 2 mukjizat. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus telah menyelamatkan, yaitu membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Anak-anak masih semangat ya? Bu Erwin mau mengulas sedikit lagi. Pada waktu Tuhan Yesus turun dari perahu dan di tepi danau, di situ Tuhan Yesus didatangi oleh banyak berbondong-bondong orang mengurumuni Tuhan Yesus. Di situ datang juga seorang bapak yang bernama Bapak Yairus. Bapak Yairus ini mempunyai anak perempuan yang sakit parah.
Ketika mereka tahu Tuhan Yesus, mereka sujud di hadapan Tuhan Yesus dan memohon untuk menyembuhkan anak perempuannya. Lalu Tuhan Yesus dengan berbondong-bondong orang banyak melakukan perjalanannya menuju rumah Bapak Yairus. Sampai di perjalanan, ada keluarga Bapak Yairus yang menyampaikan bahwa anak perempuannya sudah meninggal. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, percayalah." Dan Tuhan Yesus menyuruh orang berbondong-bondong itu pergi dan mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes, dan saudara Yakobus ke tempat Bapak Yairus. Di situ banyak orang yang berkabung. Di situ banyak orang yang meratapi, menangis. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Kenapa kamu menangis?" Dan Tuhan Yesus mengajak ayah dan ibu anak itu masuk di dalam rumah di mana anak itu dibaringkan. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talitakum," yang artinya bangunlah. Setelah Tuhan Yesus masuk di situ, memegang tangan anak itu, bangunlah anak itu, berdirilah anak itu, dan berjalanlah. Orang-orang yang di situ sangat heran, takjub melihat anak itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Berikanlah dia makan." Nah, anak-anak, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus memberi kuasa membangkitkan anak Yairus. Tuhan Yesus memberi keselamatan kepada anak Yairus. Dan ketika saat Tuhan Yesus berbondong-bondong dengan orang banyak melakukan perjalanan menuju rumah Bapak Yairus itu, di tengah perjalanan ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan itu orang Samaria. Perempuan itu sudah datang berobat ke tabib-tabib sampai perempuan itu kehabisan uangnya, harta bendanya. Namun perempuan Samaria itu percaya kalau aku menjamah jubah Tuhan Yesus saja, aku akan sembuh. Lalu orang Samaria itu menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan sembuhlah orang itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, "Siapa yang menjamah jubahku? Seperti ada kekuatan yang keluar dari jubahku." Jawab murid Tuhan Yesus itu, "Kita berkerumun dengan orang banyak. Mungkin jubah Tuhan Yesus itu kena orang banyak.
Lalu perempuan itu menjadi takut. Perempuan itu gemetar, sujud di hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, anak-anak, perempuan itu tidak sembuh karena menjamah jubah Tuhan Yesus. Tetapi ada kuasa dari Tuhan Yesus melalui jubah itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau menyembuhkan melalui cara rencananya Tuhan. Seperti halnya perempuan ini, melalui kuasanya, jubahnya dijamah oleh orang itu menjadi sembuh. Perempuan itu mendapat keselamatan dari Tuhan. Nah, anak-anak, sikap Bapak Yairus dan seorang perempuan dari Samaria itu, mereka selalu datang kepada Tuhan Yesus. Mereka mempunyai iman yang kuat. Mereka selalu mencari kebenaran dan datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus memberikan keselamatan. Nah, untuk itu anak-anak, pernah tidak anak-anak diberi keselamatan oleh Tuhan Yesus? Oh iya, ada ya. Siapa yang pernah sakit? Oh iya, pada saat sakit, anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kesehatan. Pada waktu saat belajar, aduh aku mendapat kesulitan. Anak-anak saat mau belajar, datanglah kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan memberikan jalan keluarnya. Tuhan juga memberikan kepandaian kepada anak-anak. Untuk itu, anak-anak, kita diingatkan agar senantiasa selalu mempunyai iman yang kuat, percaya kepada Tuhan Yesus, yakin kepada Tuhan Yesus, dan mempunyai pengharapan kepada Tuhan Yesus, supaya kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ini sedikit ulasan firman Tuhan, semoga menjadi berkat buat anak-anak semua. Untuk mengakhiri firman Tuhan pagi ini, kita ada ayat hafalan, yaitu dari Markus 5 ayat 34. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, kita baca bersama-sama. Markus 5 ayat 34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sekali lagi, mari kita baca. Markus 5 ayat 34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup
dalam doa. Kembali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang telah mengingatkan kepada kami semua bahwa Engkau telah memberikan kuasa mujizat dari dulu sampai sekarang. Seperti halnya Engkau telah menyelamatkan orang yang mati menjadi hidup, orang yang sakit menjadi sembuh, orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang lumpuh bisa berjalan, dan banyak sekali mujizat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur karena Engkau senantiasa selalu mengingatkan kepada kami agar kami bertumbuh di dalam iman, agar percaya, yakin, dan mempunyai pengharapan yang datangnya dari Engkau, sehingga kami bersama-sama boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus menurut rencana-Mu yang indah, karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami landaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Kak Meli, Iya, tadi udah mendengarkan kan adik-adik pastinya. firman yang dibawakan oleh Ibu Erwin tentang apa tadi adik-adik? Yo, tentang apa ini? Tentang apa? Ceritanya tentang apa ini? Ya, tentunya kita kalau punya iman yang percaya pada Tuhan, Betul. pasti Tuhan akan menyelamatkan kita. Betul sekali, seperti Iya. anaknya tadi ya Imam Yarius sama Iya, siapa? Janda tadi ya. Iya. Nah, betul, dengan Kak. iman, dengan kekuatan penuh keyakinan, asalku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Nah, adik-adik, Iya. ketika menemui kesulitan, menemui hambatan, rintangan, percaya saja, datang pada Tuhan, berdoa, dan percaya dengan iman sungguh-sungguh, Tuhan pasti sanggup menyelamatkan. Oke. Iya, betul. Nah, ini ngomong tadi ada ayat hafalan Tante Emi. Oh iya, ayat hafalnya apa ya Kak Meli? Bisa diulangi lagi Bisa yuk. diulangi yuk. Dari Markus 5 ayat 21, yaitu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wah, luar biasa Iya. sekali ya Tuhan kita Yesus Kristus ya. Iya, betul, Kak, Tante Hebat Meli. sekali. Oke, nah untuk rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus ya, yang telah memberi kita kuasa, memberi kita keselamatan sejati ya Tante Emi ya. Ya, betul Nah, Tante Meli. untuk rasa syukur kita mau persembahan. Ayo adik-adik siapkan dulu persembahannya. Nah, persembahan ini ada dua cara nih Tante Emi, kira-kira apa ya? Melalui e-money dan juga melalui guru-guru sekolah minggu juga bisa dikasihkan ke orang tua untuk nanti dititipkan pada guru-guru sekolah minggu. Dan juga ada ini Kak Meli pakai QR barcode Oh iya, yang ada di ini di sini samping di sini. ya. Nah, itu ya. Jadi nggak usah bingung persembahannya bagaimana ya. Iya. Sekarang bisa mudah, titipkan mama papa dulu. Nanti papa mama waktu ke gereja ibadah, itu kan ibadah sudah ada ya di gereja Iya, ya. betul. Nah, ibadah dulu gereja bisa titipkan ke guru selamu terdekat atau kantor gereja atau lewat e-money, kode barcode di sini ya. Oke, yuk
Dengan sukacita, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita mau mengiringi persembahan dengan lagu pujian Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Ya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak menderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oke, tadi persembahan sudah, mendengarkan firman Tuhan sudah. Sesuai tema iman yang menyelamatkan, kita akan memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Yuk, adik-adik bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Dengan sikap sempurna, tangan kanan taruh di dada sebelah kiri. Kita akan ucapkan sama-sama ya adik-adik ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke, silakan duduk. Kita mau masuk dalam doa syafaat, doa persembahan, doa penutup, dan nanti diucapkan sama-sama lagi ya untuk doa Bapa kaminya. Meskipun di rumah masing-masing, kita sampaikan sama-sama, ucapkan sama-sama. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami waktu untuk kami beribadah kepada Tuhan melalui sekolah minggu YouTube. Tuhan, meskipun kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan hadir dalam hati kami masing-masing. Mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan, terutama berkat makanan rohani melalui firman Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kami untuk kami memperoleh iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga melalui iman percaya kami pada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan menyelamatkan kami, akan menolong kami. Berkati Ibu Erwin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, sehingga Bu Erwin boleh menjadi berkat dan boleh menjadi contoh serta saksi Tuhan dimanapun Bu Erwin berada. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau naikkan doa syafaat kami mau berdoa untuk pandemi virus corona ini Tuhan, yang saat ini masih melanda di negara kami, bahkan di dunia. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya dengan berkat kuasa Tuhan, boleh singkirkan virus corona ini Tuhan, sehingga keadaan bumi ini boleh kembali seperti sedia kala, bebas dari virus corona, bebas dari sakit penyakit, dan kami boleh berinteraksi melakukan aktivitas kami kembali seperti sedia kala. Kami boleh sekolah kembali, bertatap muka dengan teman-teman kami dan guru-guru kami.
Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, berkat kesehatan, berkat sukacita, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami boleh terhindar dari virus corona, sakit penyakit. Tuhan Yesus, terus berkati juga untuk orang tua kami dalam pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu sehingga orang tua kami boleh bekerja dan boleh mendatangkan berkat sukacita dan boleh menjadi salam berkat Tuhan bagi keluarga dan sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan gereja kami, GKJ Semakasih Mangunharjo dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya gereja kami boleh menjadi gereja yang penuh terang kasih Tuhan dan boleh menjadi berkat dimanapun orang-orang boleh mengenal gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami kembali Tuhan buat sekolah minggu yang akan datang dengan penuh sukacita dan penuh berkat-berkat Tuhan yang lain. Dan di masa liburan ini Tuhan juga berkati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami mau selanjutkan aktivitas kami, serahkan seluruh perbuatan kami, segala aktivitas kami dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Tante Emi, kita sudah selesai sekolah minggunya, kita selesai ibadahnya. Iya, betul. Satu hal yang buat pesan buat adik-adik ini apa kira-kira Tante Emi ya? Tetap sesuai protokol kesehatan, tidak boleh main di keluar rumah kalau tidak ada perlu ya adik-adik, pakai masker, cuci tangan. Kalau mau keluar boleh, tapi pakai masker. Terus kalau pulang ke rumah jangan lupa cuci tangan. Iya betul. Sering-sering cuci tangan. Ya, terus sering istirahat, jangan kelamaan main game, ya kan? Oke. Adik tetap semangat, tetap sukacita. Untuk minggu depan kita akan sekolah minggu tatap muka melalui link Zoom, ya. Kita nanti akan pakai link Zoom. Jadi jangan lupa tetap ikuti terus sekolah minggu GJWKN. Nanti link akan dibagikan 2 hari sebelumnya. Iya. Oke. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita akan pujikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.